mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke, udah selesai. Nah, lihat ya Bang. Ya Bang. Iya, Dek. Fikri di mana nih? Di Medan. Di Medan Bang. Di mana di Medan Adik tinggal? Di Semalingkar Bang. Oh, sama Bang Jai juga lah ya? Iya Bang. Kapan balik ke PKM? Ini Bang, nanti siang balik lagi Bang. Kemarin tuh cuman ngajar sama mau cetak buku. Ngajarnya di mana? Kami ada buat kelas di Menteng, tapi banyakan orang suka manggil ke rumah gitu Bang, karena kan privat gitu kan. Privat ya. Apa namanya? Karena mau cetak buku kemarin pikir, makanya pulang mau ngeprint buku, cetak buku soal untuk KMPPD Bang. Penyakit dalam atau semuanya? Semuanya lah ya. Semua Ya. soal digabung Bang. Penyakit dalam ya dipecah-pecah, nanti ada yang hemato, ada yang apa ya kan. Tapi kan beda Bang kalau Fikri tengok model soal untuk UKMPPD sama kolegium, lebih susah kolegium, orientasinya lebih ke penata laksanaan ya Bang. Iya, beda lah. Oke, kita masuk hemofili. Nah, sebelum masuk hemofili kan Bang, kita tahu dulu bagaimana darah itu bisa membeku gitu kan Bang. Jadi nanti ada yang namanya trombosis primer ya. Pembekuan darah yang primer, ada yang sekunder. Nah, jadi yang primer itu intinya nanti prosesnya gini Bang. Ketika ada perlukaan, misalnya ini pembuluh darah, di endotel pembuluh darah kita atau dimanapun, di kulit, entah dimanapun itu ada luka di sini. Berdarahlah dia, keluar darahnya. Ketika darahnya ini keluar, manifestasi pertama sekali yang primer, ya, yang terjadi adalah terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi dikecilkan pembuluh darah di tempat yang luka tadi supaya nggak terlalu banyak darah yang keluar. Itu yang pertama. Kemudian disertai dengan dipanggil si trombosit. Trombosit ini kan disebut sebagai keping-keping pembekuan darah. Dia sebenarnya bukan sel, hanya keping-keping pembekuan darah. Yang sel itu sel darah merah, sel darah putih. Nah, jadi yang keping-keping trombosit ini akan beragregasi bahasanya, menumpuk di tempat yang luka. Menumpuk fungsinya apa? Untuk menutupi luka tadi. Nah, ya kan, untuk menutupi luka, agregasi trombosit ini dari vasokonstriksi sampai agregasi trombosit inilah yang disebut sebagai trombosis primer. Kemudian dimulai yang fase sekunder. Yang sekunder itu nanti udah pakai faktor-faktor koagulasi. Untuk apa faktor koagulasi ini diaktifkan? Sebenarnya pengaktifan faktor koagulasi ini untuk menghasilkan fibrin. Nah, apa fibrin itu? Fibrin itu dia kayak benang yang akan mengikat si trombosit. Trombosit ini kalau dia hanya bertumpuk, nggak diikat, dia akan mudah pecah lagi, Bang. Makanya nanti ada ciri khas kayak si penyakit pada si ini apa? Penyakit Fowlwell disease. Delayed apa dia Bang? Delayed bleeding. Delayed bleeding itu gimana? Dia berdarah. Kadang-kadang hemofili mau juga kayak gini. Dia berdarah. Sempat berhenti darahnya, baru beberapa jam, beberapa menit kemudian tempat yang berdarah tadi, berdarah lagi, delayed bleeding. Kenapa? Karena di awal masalahnya kalau untuk masalah hemofili, Fowlwell disease, bukan di agregasi trombosit. Kalau kita periksa trombositnya normal. Artinya apa? Artinya bukan di trombosit masalahnya.
Masalahnya di kaskade koagulasi ini, dia tidak bisa menghasilkan fibrin. Jadi trombositnya udah bertumpuk di sini, asal Nggak ada diikat. lagi yang menyenggol, asal tersenggol sedikit pecah lagi trombositnya. Jadi delay bleeding. Dia sempat berhenti, awalnya berhenti karena tumpukan trombosit, habis itu bakalan pecah lagi karena nggak ada fibrin. Fibrin itu yang menyatukan mereka semua diikat. Setelah diikat, nanti itu udah aman, berhenti selamanya. Nah, jadi logikanya gini, kalau orang Medan, ada yang tabrakan itulah perdarahan. Di pinggir jalan atau di tengah jalan. Datang orang semua nengok, bukan nolong, nengok dulu semua sampai macet. Itulah si trombosit. Bertumpuk semua nengok di situ sampai macet. Jadi nanti di sini macet darahnya. Jadi nanti darah nggak bisa lewat, banyak nggak bisa lewat. Akibat darah yang macet itu tadi tercetuslah faktor-faktor koagulasi untuk diaktifkan. Nah, jadi hemofili, von Willebrand disease masalahnya di faktor koagulasi. Makanya yang kita berikan obat nanti adalah obat yang berisi faktor koagulasi, bukan kita transfusikan trombosit. Obat untuk obat untuk menggantikan faktor koagulasi. Nah, ini faktor koagulasinya nggak usah dihafal, Bang. Memang nggak pernah keluar kan, Bang. Tapi ini dipahami biar kita tahu, oh ini faktor intrinsik, oh ini faktor ekstrinsik. Karena nanti pembahasan kita seputar itu. Ada yang disebut sebagai faktor intrinsik, ada yang disebut sebagai faktor ekstrinsik. Nah, oke. Kalau yang intrinsik ini dari misalnya dia kontak di permukaan kulit kayak gitu, Bang. Kalau yang ekstrinsik ini masalahnya di jaringan. Contoh misal jaringan kita, di dalam jaringan ada injury, ada perlukaan, misalnya paling sering ini sih aterosklerosis misalnya kan, Bang. Nah, kita nggak tahu aterosklerosis itu terjadinya kenapa. Ya, pertama aterosklerosis itu terjadinya karena penumpukan plak LDL menumpuk menjadi LDL dimakan makrofag, terbentuklah foam cell. Foam cellnya menumpuk, jadilah dia plak. Plaknya itu mudah pecah plaknya, ruptur plak namanya. Ketika ruptur plak, itu kan terjadi perdarahan, tapi kita nggak ngerasakan apa-apa karena dia di dalam jaringan. Itulah nanti faktor ekstrinsik yang berperan. Nah, oke. Jadi nanti baru terbentuk trombosis. Nah, kalau faktor intrinsik ya, dimulai dari berubahnya faktor 12. Jadi ini kaskade koagulasi itu ada 12. Berubahnya faktor 12 menjadi 12A. Kenapa? Karena terpaparnya luka oleh jaringan, terkontaknya permukaan luka kita dengan darah, nah, dengan pembuluh darah. Kemudian 12A ini akan merubah si 11 menjadi 11A. 11A akan membantu perubahan 9 menjadi 9A. Inilah yang terjadi pada hemofili B. Hemofili B ini defisiensinya faktor 9. Terjadi defisiensi pada faktor 9. Faktor 9. Bentar ya, Bang. Jadi. Nah, jadi defisiensi faktor 9. Oke, 9 menjadi 9A. Kemudian hemofili A defisiensinya faktor berapa? Faktor 8. Nah, jadi kekurangan faktor 8 untuk hemofili A. Oke, kemudian apalagi dari faktor 8 ini akan membantu perubahan faktor 10 menjadi 10A. Oke. Kemudian berlanjutlah nanti dari 10A ini dia akan merubah protrombin menjadi trombin. Trombin ini nanti akan merubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang disebut sebagai benang-benang fibrin
benang-benang fibrin ini akan dirubah menjadi benang fibrin yang lebih stabil supaya ikatannya lebih kuat oleh bantuan faktor 13. Nah, jadi kalau yang ekstrinsik dia nggak pakai nggak dari 12 langsung dari 7 ke faktor 10, faktor 10. Oke. Kemudian ada yang kita sebut sebagai common pathway, jalur bersama. Common pathway itu dari sini, Bang. Dari faktor 10 ini udah kita sebut sebagai common pathway sampai yang di bawah. Jadi ekstrinsik itu hanya faktor 7. Nah, ini kita hubungkan dengan pemeriksaan PT, APTT, dan TT. PT ini namanya prothrombin time kepanjangannya. Menilai faktor ekstrinsik. Ya, berarti nanti faktor ekstrinsik yang bermasalah nanti adalah faktor 2, faktor 7, dan faktor 10, dan fibrinogen. Terus ke bawah, ya sampai ke bawah. Penyebabnya itu biasanya karena penyakit hati dan karena tata laksana warfarin. Kemudian APTT, faktor intrinsik. Makanya pada pasien hemofili itu yang meningkat atau memanjak adalah APTT. Karena APTT ini menilai fungsi abnormalitas dari faktor 9 dan faktor 8. Kemudian ada TT, thrombin time. Ya, ini menilai fibrinogen, hambatan trombin oleh heparin, dan FDP, fibrinogen degradasi produk. FDP ini apa? FDP ini zat yang bisa menghancurkan fibrin. Nah, FDP ya, zat yang bisa menghancurkan fibrin. Semakin banyak fibrin yang terbentuk, FDP semakin banyak juga dikeluarkan. Artinya ini nanti bisa berhubungan dengan si DIC. Dan nanti kita bahas setelah ini ada DIC. Nanti kalau FDP-nya meningkat berarti kemungkinan pasiennya itu ada mengalami DIC. Ya, jadi DIC sama tata laksana heparin. Oke. Ini hubungan aktivitas faktor 8 dan 9, Bang, dan manifestasi klinis perdarahannya. Nah, untuk faktor 8 dan faktor 9 ya. Kita bagi menjadi 3 derajat ya, Bang. Ada yang berat, sedang, ringan. Nah, ini berdasarkan dari aktivitas atau kadar faktor pembekuannya, Bang. Kita katakan derajat ringan kalau kadarnya itu di atas 5-30%. Ini dia. Nah, 5-30%. Kita katakan sedang kalau kadarnya 1-5%, kita katakan berat kalau di bawah 1%. Normalnya berapa faktor pembekuan? Normalnya itu 50-150%. Jadi di bawah 50 itu udah menurun ya, Bang. Nah, kemudian untuk frekuensi ya, frekuensi dari terjadinya hemofili A dan hemofili B itu yang paling sering nanti hemofili B. Nah, oke. Kemudian hemofili A, Bang, yang paling sering. Dan yang paling berat gejalanya nanti di hemofili A, sekitar 70% pasiennya akan mengalami hemofili A yang berat. Kemudian onset ketika terjadi, biasanya kalau hemofili A itu dia di bawah sama dengan 1 tahun. Ya, kedua-dua hemofili. Yang berat, kalau yang sedang 1-2 tahun onsetnya. Kalau yang ringan di atas 2 tahun. Oke. Nah, ini nanti ya, dan yang lain-lain. Perdarahannya yang paling sering ya, Bang. Gejala perdarahannya itu yang paling sering di otot atau di sendi. Nah, jadi kalau dia yang derajat ringan, biasanya ada pencetus trauma yang cukup kuat. Kalau dia masih derajat ringan, harus trauma yang cukup kuat baru bisa menyebabkan perdarahan di sendi. Kalau di sedang, trauma ringan, terbentur sikit, tiba-tiba udah bengkak sendinya, kan? Kalau yang berat, tanpa trauma, tiba-tiba udah bengkak sendinya, bangun tidur, sendinya bengkak. Baru perdarahan di SSP. Yang kita takutkan kalau perdarahan di SSP apa? Peningkatan tekanan intrakranial, pasiennya menjadi kejang. Kemudian perdarahan post-operasi, perdarahan oral atau trauma ketika cabut gigi. Nah, jadi nanti pada yang berat itu
seringkali terjadi perdarahan pada saat cabut. Oke, gejalanya perdarahan dapat timbul secara spontan ya. Untuk hemofili yang berat, kalau hemofili yang berat itu biasanya perdarahan lebih spontan. Kalau yang ringan dan sedang itu biasanya ada riwayat trauma terlebih dahulu. Ya, jadi nanti anak-anak dia belajar jalan tiba-tiba kakinya bengkak, sendinya bengkak. Atau pasca sirkumsisi tidak berhenti darahnya, pasca ekstraksi gigi tidak berhenti perdarahannya. Dari semua gejala yang paling sering nanti kita jumpai ada hemartrosis, sekitar 85% pada sendi lutut, siku, pergelangan kaki, tangan, bahu dan lain-lain. Kemudian ada hematom intramuskular ya. Di dalam otot, biasanya otot-otot fleksor besar seperti betis, di iliopsoas dan di lengan bawah. Kemudian adanya hematom ya. Hematom. Kemudian adanya perdarahan intrakranial. Ini merupakan penyebab kematian pada hemofili. Pasiennya kejang, kemudian nanti terjadi depresi sistem pernafasan, sistem SSP di sana. Nah. Oke, kelainan laboratorium yang dijumpai nanti sekitar itu Bang, APTT, PT sama CT. Jadi sebenarnya APTT aja yang harus kita lihat. APTT-nya nanti memanjang. Nah, oke, pemanjangan faktor pembekuan CT dan APTT. Clotting time ini jarang dituliskan di soal. Fokus kita hanya di APTT. Oke. Sementara PT-nya normal. Kenapa? Masalahnya dia di faktor intrinsik, bukan di faktor ekstrinsik. Kemudian APTT, waktu normalnya berapa? 30 sampai 40 detik. Ya. Untuk menilai kaskade jalur intrinsik. PT normal waktunya 9,5 sampai 13,5 detik. Ya, TT waktu normalnya di bawah 20 detik. Oke. Nah, ini dia. Interpretasinya harus Abang ingat, hemofili ya. Kedua-dua hemofili APTT-nya pasti memanjang, Bang. Oke. Satu lagi DD-nya sebenarnya hemofili ini ada 3 ya Bang, hemofili A, B, C. Satu lagi diagnosis banding yang paling dekat von Willebrand disease. Nah, bedanya hemofili sama von Willebrand disease di faktor 8, kalau faktor 8 yang rendah itu hemofili A. Kalau faktor 9 yang rendah itu hemofili B. Kalau von Willebrand disease adalah pemeriksaannya faktor 8 Ag atau faktor 8 Ag ini apa? Faktor 8 Ag ini merupakan motor. Jadi faktor 8 ini kalau dia mau masuk ke dalam darah dia butuh tumpangan. Ya dia butuh motor, dia butuh transport. Itulah si faktor 8 Ag. Nah, jadi mobil yang membawa faktor 8 kita sebut faktor 8 Ag. Nah, kemudian pada von Willebrand disease nanti sering kali dibilang listosetin tesnya terganggu atau positif. Nah, itu tersering pada von Willebrand disease. Oke, jadi nanti di soal Abang tinggal lihat APTT-nya memanjang, kemudian faktor 8 rendah hemofili A, faktor 9 rendah hemofili B. Kalau faktor 8 Ag atau tes listosetinnya yang terganggu berarti dia von Willebrand disease. Untuk membedakan hemofili A, jadi von Willebrand disease faktor 8-nya juga berkurang ya Bang. Kenapa? Karena memang mobilnya berkurang, apalagi faktor 8-nya. Pasti faktor 8-nya juga nggak bisa diantarkan ke tempat ke darah. Ya, karena nggak ada tumpangannya. Nah, jadi untuk membedakan hemofili A dengan penyakit von Willebrand disease yang paling mudah dengan melihat faktor 8 Ag atau faktor 8C dan aktivitas dari von Willebrand disease itu kita lihat dari listosetin tesnya ya. Dari bleeding time-nya gimana, Dik? Gimana, Bang? Bleeding time-nya itu kayaknya ada yang beda. Bleeding time. Bleeding time-nya waktu perdarahannya itu ya lebih memanjang kalau untuk von Willebrand disease, BT-nya ya, Bang.
Cuman kalau BT ini memang kadang dibuat, kadang enggak. APTT yang sering dibuat, sama ristosetin tesnya. Nah, jadi kalau pada hemofili memang BT-nya nggak memanjang, kalau pada si vulnerable disease BT-nya memanjang. Nanti ada diagnosis banding yang lainnya, itu BT-nya memanjang juga. Nah, jadi hati-hati bisa ketukar dengan si vulnerable disease. Intinya kalau udah dijumpai tes ristosetin yang positif, itu udah pasti vulnerable disease ya Bang. Karena nggak ada yang lain. Jadi ada yang namanya faktor von Willebrand. Itulah yang kita nilai dalam tes ristosetin. Kalau aktivitas faktor von Willebrand-nya rendah, berarti ristosetinnya positif. Tata laksananya, hindari luka dan benturan, merencanakan suatu tindakan operasi. Kalau dia mau operasi, maka kadar faktor pembekuannya harus di atas 30%, Bang. Nah, nggak boleh di bawah 30%. Harus kita tingkatkan dulu. Oke, mengatasi kalau dia perdarahan akut, kita pakai metode RICE. Kemudian memberikan kortikosteroid, prednison 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 sampai 7 hari. Mengurangi inflamasi dan artrosis. Kemudian kalau dia nyeri hebat, pakai analgetik. Hindari analgetik aspirin. Karena aspirin ini nanti akan aspirin ini kan antikoagulan, ya kan Bang? Jadi darahnya nggak bisa berhenti, ya makin deras darahnya keluar nanti. Oke. Kemudian rehabilitasi medik, lakukan latihan yang pasif atau aktif, terapi dingin dan panas, penggunaan ortosis dan terapi psikososial, ya. Jadi nanti orang yang hemofili ini sering mengalami depresi karena kondisinya yang memang ini ya, dia terbatas geraknya, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau faktor pembekuan, faktor 8 atau faktor 9 ya, yang mana yang berkurang, kita pertahankan di atas 30%, insya Allah gejalanya nggak akan parah, ya, nggak akan muncul lagi. Nah, jadi memang harus dipertahankan di atas 30%. Oke, bagaimana cara memberikan faktor koagulasi? Kita berikan 3 kali seminggu. Ini untuk mencegah kecacatan fisik, terutama sendi. Sendi ini yang paling sering mengalami keluhan. Sendinya bengkak tiba-tiba tanpa ada trauma, itu berarti udah yang berat. Kemudian menilai faktor 8 dan 9 berdasarkan rumus. Kebutuhannya berapa? Ada rumusnya memang Bang, tapi panjang kali dan kayaknya nggak pernah keluar tentukan berapa faktor. Pernah Bang? Kalau pernah nanti belum kita ada bahas. Enggak, jadi panjang kali. Kayaknya. Banyakan konstantanya daripada rumusnya. Jadi konstantanya itu pun kalau kita hafal berkoma-koma dia. Ya, jadi kayak buang-buang energi. Dari kalau nanti memang kalau Abang udah tamat, ini boleh digunakan nanti catat di kertas kecil kalau ada pasien hemofili, tinggal dimasukkan rumus ya kan. Kalau untuk ujian kayaknya nggak usah karena masih banyak yang harus dihafalkan Bang. Iya. Nah, kemudian kita kasih pengganti faktor 2, 7, 9, dan 10 itu tidak dianjurkan karena akan berisiko untuk terjadinya trombosis. Nah, oke, jadi faktor yang untuk diganti itu memang faktor 8 atau 9 saja. Kalau untuk yang lainnya itu malah berisiko untuk trombosis. Oke. Nah, kalau di soal yang dikatakan faktor 8, faktor 9 itu di mana tempatnya? Jadi ada yang namanya kriopresipitat. Kriopresipitat ini di dalamnya terdapat faktor 8, fibrinogen, dan von Willebrand. Satu bag, satu tas itu mengandung 80 sampai 100 unit itu faktor 8. Jadi kriopresipitat ini hanya ada faktor 8. Nggak ada faktor yang lain. Jadi kalau pasiennya hemofili B bisa kita kasih kriopresipitat? Nggak bisa. Hemofili A saja yang bisa kita kasih kriopresipitat.
Nah, kalau hemofili B, kita kasihnya FFP, Bang. Fresh Frozen Plasma. Karena Fresh Frozen Plasma ini ada dia semua faktor koagulasi ada. Nah, Berarti kemudian kalau A kita kasih krioprecpitat ya. Kalau FFP ada B semua jangan. faktor koagulasi. Jadi hemofili B bisa nggak kita kasih FFP? Bisa, karena ada faktor 8 juga di sana. Tapi kalau ada kriopresipitat, lebih terpilih kriopresipitat. Lebih tepat, karena ngapain kita kasih yang buang-buang? Karena terlalu banyak faktor koagulasi yang kita infuskan juga risiko terjadinya trombosis. Kalau terjadi trombosis, nanti ujung-ujungnya bisa di IC pasiennya. Nah, jadi bisa berbahaya juga. Nah, kemudian ada desmopresin atau DDAVP. Desmopresin ini hormon ADH untuk hemofili ringan dan sedang atau untuk perempuan yang dia sebenarnya carrier tapi simptomatik. Ya, kita kasih ADH untuk apa? Untuk merangsang peningkatan faktor 8 dalam plasma, tapi dia bersifat sementara, Bang. Dosisnya 0,3 mg per kilogram berat badan, dilarutkan dalam 30-50 cc NaCl selama 15-20 menit. Oke, ada juga kemudian nanti sediaannya dia yang nasal semprot. Nah, ada yang sedia nasal semprot untuk berat badan di atas 50 kg, kita semprot 1 kali setiap 12-24 jam. Kemudian dikasih antifibrinolitik. Fibrin yang udah terbentuk jangan sampai dilisiskan. Kalau dilisiskan ya sama aja, nanti berdarah lagi. Jadi fibrinnya pecah lagi. Jadi kita kasih pada pasien hemofili B, pada pasien yang mau melakukan ekstrak gigi, ya, gini. Pasien hemofili, terkhusus hemofili B, kita ekstraksikan giginya karena saliva banyak mengandung enzim fibrinolitik. Nah, oke. Pada pasien yang mau mengekstraksi gigi, yang mau cabut gigi kan, Bang. Sebelum cabut gigi itu kita kasih antifibrinolitik, contohnya ada EASA oral. Karena nanti ketika dicabut giginya, darahnya itu, pembuluh darahnya terpapar sama air ludah. Air ludah ini banyak sekali mengandung fibrinolitik. Jadi kita kasih obat antifibrinolitik ya secara oral atau IV 200 mg per kilogram berat badan. Habis itu nanti dilanjutkan 100 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam, maksimal 5 gram. Atau yang lain bisa pakai asam tranexamat, dosisnya 20 mg per kilogram berat badan, oral maksimal 1,5 gram, dan lain sebagainya. Baru terapi yang terakhir itu bisa pakai terapi gen ya, Bang. Nah, oke, ini nanti ada keluar, Bang. Sering keluar. Kalau perdarahannya di sendi, kira-kira kadar faktor pembekuannya berapa di dalam tubuhnya? Ya, kadar aktivitas faktor pembekuan 40-80%. Jadi yang 40-80% itu perdarahan di sendi, di otot, itu aja. Kalau yang di atas 50%, yang 50% itu di mukosa mulut. 80-100% itu pasien yang keluhannya epistaksis. Gastrointestinal, gini ya, gini Bang maksudnya. Kadar aktivitas faktor pembekuan di dalam darahnya saat ini 80-100%. Dan dipertahankan 30% ya. Jadi kita pertahankan jangan sampai di bawah 30% untuk pasien epistaksis. Gastrointestinal gitu juga 100% dan dipertahankan 30%. Jangan sampai di bawah 30%. Genitourinaria juga seperti itu. Kalau untuk SSP dipertahankan sebanyak 50-100%. Untuk trauma ya kita kasih yang 100%, kemudian 50% sampai luka menutup dan dipertahankan 30%. Maksudnya gini, Bang. Sorry ya, ini maksudnya gini. Kalau ada perdarahan di sendi kan, Bang, berapakah faktor pembekuan yang harus kita berikan
kita masukkan 40-80% sampai kadarnya segitulah dalam darah. Kalau pasiennya mau operasi 100% dulu di fullkan, ya kan? Kemudian 50% sampai lukanya menutup dan dipertahankan sampai dia sembuh sebanyak 30% faktor pembekuannya. Jadi nanti ini mau keluar angka-angkanya, Bang. Nanti kita lihat ada soal. Nah, ini dosisnya, dosis faktor 8, faktor 9, dan ini modalitas terapi lain, kita suruh dia istirahat, imobilisasi kalau dia di sendi, di otot juga seperti itu. Kalau perdarahan di mukosa mulut, kita kasih antifibrinolytik. Kalau dia perdarahan di genitourinaria, kita kasih prednison. Nah, kalau di SSP pasti pasiennya ada masalah kejang, nanti kita kasih antikonvulsan. Kalau misalnya dia operasi, ya kan? Nah, ini harus dilakukan rencana pengelolaan pra dan pos operasi. Ya, jadi nanti itulah kita harus memantau kadar faktor pembekuannya. Ini diagnosis bandingnya, Bang. Pasien datang dengan keluhan darah sulit berhenti atau bengkak-bengkak di sendi. Nah, bengkak-bengkak sendi. Bagaimanakah cara mendiagnosisnya? Lihat PT APTT dulu ya. PT-nya normal, APTT memanjang, berarti kalau nggak hemofili, von Willebrand disease. Oke. PT memanjang, APTT memanjang, lihat trombosis. Kalau trombositnya normal berarti dia defisiensi vitamin K. Kalau trombositnya menurun berarti dia di IC. Oke, defisiensi vitamin K ini biasanya terjadi pada anak-anak baru lahir, Bang. Anak baru lahir, lahirnya di dukun beranak kan nggak ada vitamin K. Jadi kalau anak baru lahir itu kita kasih 2 suntikan. Paha kiri vitamin K, paha kanan hepatitis B. Wajib 2 suntikan. Nah, biasanya ini kalau dia lahirnya bukan di medis, di bidan biasanya juga udah tahu ya harus suntik vitamin K. Kalau nggak di medis, kita pasiennya nggak disuntik vitamin K, yang terjadi apa? Terjadi perdarahan nanti. Perdarahan apa yang ditakutkan? Kalau perdarahannya di tempat-tempat yang terbuka nggak apa-apa. Takutnya perdarahan di tempat tertutup kita nggak bisa lihat perdarahannya dan sulit kita hentikan perdarahannya. Di mana? Di intrakranial, perdarahan intrakranial. Pasiennya bisa kejang, lama-lama bisa meninggal. Kemudian di IC trombositnya menurun. Ciri khasnya nanti pemeriksaan penunjang di dimer yang meningkat. Tata laksananya kita kasih trombosit konsentrat. Hemofili A sering disebut hemofili klasik. Defisiensi faktor 8. Tata laksananya yang paling tepat pemberian konsentrat faktor 8. Kalau nggak ada jawabannya, kita cari kriopresipitat. Kalau nggak ada juga cari FFP. Yang hemofili B disebut juga Christmas, ya. Defisiensi pada faktor 9. Nah, kemudian tata laksananya faktor 9, kalau nggak ada kasih FFP. Hemofili C defisiensi pada faktor 11. Tapi ini jarang keluar soalnya, Bang. Ini tata laksananya pakai faktor 11 atau pemberian siklokapron untuk FFP. Von Willebrand disease ini ada 3 tipenya. Tipe 1 memang faktor von Willebrand yang kekurangan defisiensi. Tipe 2 fungsinya yang tidak normal. Nah, sementara jumlahnya itu tidak berkurang, tapi fungsinya yang tidak normal. Tipe 3 sama sekali tidak ada faktor von Willebrand. Pada pemeriksaan, tes listosetinnya terganggu. Nah, ini beberapa fungsi trombosit yang bisa monitoring terapi yang bisa mengganggu pemeriksaan dari PT, APTT, dan BC, ya, Bang. Bleeding time itu akan meningkat kalau orangnya pakai obat clopidogrel, aspirin. Ini kan antiplatelet ya. Golongan obat antiplatelet. Oke, prothrombin time akan meningkat atau INR ya bahasa nama lainnya
kalau dia pakai antikoagulan oral, contohnya warfarin. APTT akan memanjang kalau dia pakai heparin. Jadi di dimer yang meningkat itu biasanya terjadi pada kasus apa aja? DVT, DIC, sama emboli paru. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, Bang? Belum ada, Dek. Oke. Ini nomor 1 coba, Bang. Kira-kira jawabannya apa? Seorang laki-laki umur 30 tahun mengeluh nyeri dan bengkak pada lutut kanan setelah terjatuh 1 hari yang lalu. Pada pemeriksaan didapatkan nyeri tekan, edema, hematom pada genodekstra sebelah kanan, serta keterbatasan gerak. Pasien pernah mengalami perdarahan yang sulit berhenti pada saat dilakukan tindakan cabut gigi. Pasien direncanakan akan mendapat terapi pengganti faktor pembekuan. Terapi suportif apakah yang benar pada pasien ini adalah kalau kita tegakkan diagnosa, ini kan diagnosanya pasien pasti hemofili kan? Iya, Ya Bang. kan? Tapi kita nggak tahu kali dia apakah A, apakah B, ya kan? Jadi kan nggak signifikan, maksudnya dia pasti yang kemana dia gitu kan? Tapi kalau dia tanya di sini terapi suportif, suportif itu kan bukan definitif berarti kan? Suportif bisa kita pakai rise, rest, ice, compression, elevation deh. Berarti ada nggak istirahat di situ? Istirahat nggak ada. Tapi ada kata-kata kompres di situ. Kayak mana, Dek? Bisa kita buatkan, kita pilih B. Kompresnya Jadi kompres dingin, Dek ya. Salah lah. suportif ini cakupannya luas, Bang, gini. Ada tata laksana definitif. Tata laksana definitif artinya tata laksana berdasarkan penyebab etiologi. Etiologinya kan di sini kekurangan faktor lah, misalnya faktor apa? Enggak dibilangnya di sini, Pak. Nggak dibilang. Kemungkinan ya kalau nggak faktor 8, faktor 9. Nah, jadi itu yang disebut sebagai tata laksana definitif. Kita kasih faktor pembekuan, itulah dia kan. Suportif, tata laksana suportif itu sama dengan tata laksana hanya untuk menghilangkan gejala. Tata laksana simptomatik misal. Dia nyeri kepala, dia apa, itu yang kita berikan. Suportif saja, hanya membantu. Tapi tidak menghilangkan penyebab. Ya, hanya membantu seketika saja. Berarti Jadi nyerinya itulah ya. Jadi di sini tengok apa keluhan yang dikeluhkan pasien. Ya kan? Nyeri Nah, dan sebenarnya bengkak. ini kan ini semua merupakan tata laksana suportif A sampai E. Ya kan, Bang? Tapi kita pilih mana yang paling tepat. Nah, kayak gitu. Berarti analgesik lah, Dek. Analgesik pakai aspirin boleh, Bang? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena aspirin itu antiplatelet. Nanti pasiennya makin banyak darahnya kan? Nah, iya. Jadi analgetik yang terpilih itu adalah kortikosteroid. Karena apa? Karena anti nyeri tadi kalau kita lihat, memang dia bilang disuruh beli kasih anti nyeri, ya kan? Namanya tadi di sini. Disuruh kasih anti nyeri. Nah, analgetik ini terapi suportifnya semua. Tapi hindari aspirin, NSAID, injeksi IM dan antikoagulan. Ya, hindari ini. Obat-obatan NSAID pun sebenarnya dihindari. Ya, jadi memang yang terpilih nanti ini kortikosteroid. Ya, dia akan mengurangi inflamasi dan kaku sendi. Oh gitu ya, Dek. Oke. Udah ngerti ya, Bang. Oke. Berarti dia berikan kortikosteroid ya. Oke, warfarin pun jangan ya kan, Bang, karena warfarin ini dia malah bisa memperpanjang fase APTT-nya. Kalau ini, Bang? Oh, kalau ini
Berarti pemberian kadar aktivitas faktor pembekuan pada pendarahan dia nanya gastrointestinal lah. Kalau gastrointestinal, kalau nggak salah abang tadi yang ini ya 80-100 dipertahankan 30 ya. Kalau nggak salah ya. Iya benar. Berapa ya? Iya kan? Ini dia. 80 iya. Sorry Bang, bukan 100. Salah. 100 Nah, dipertahankan 30. oh iya itu epistatis Ini ya. nanti banyak kali keluar soalnya Bang, jadi hafal ini Bang. 100 dipertahankan 30. 100 dipertahankan 30 berarti yang C ya. Ini Bang, Kalau ini seorang laki-laki 17 tahun sudah dikenal dia hemofilia, datang ke IGD pada malam hari dengan keluhan gusi berdarah. Setelah dilakukan pencabutan gigi, setelah dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum stabil dengan vitalitas dalam batas normal. Pasien direncanakan untuk diberikan konsentrat faktor 8, namun ketersediaan kosong. Hal apakah yang dimungkinkan untuk sebentar. Tadi dia ada 3 pilihan kalau nggak salah Bang. FFP ini paling terakhir deh. Kalau nggak ada, jadi kan kita harus kasih faktor 8 dulu. Itu faktor 8 nggak ada. Pilihan nomor 2-nya apa ya? Lupa pula Abang. Kriopsitat ini. yang Kriopsitat bilang ini. dia cuman adanya faktor 8, yang lain nggak ada. Kalau FFP semua faktor ada, dari faktor 1 sampai faktor yang lainnya. Tadi kan ini kan yang ada di Bagan kan, Dek, yang di sebelah kiri. Jadi kalau seandainya yang warna merah pun masih ingat Abang, tapi ada lagi di atas FFP ini apa ya? Kayaknya Kayak mana Bang? Halo Bang, suara kecil dengar Bang? oh, ini dengar suara Bang, Dek. Dengar Bang, tadi putus Nah, kayaknya. ini kayaknya entok salah, bola salah, cantik pun salah, antara ayam dan dodol Abang ragu. Ayam sama dodol ya. Oke. Dia ada di bagian sebelah kiri nih. Dia warna merah ini kok salah kalau FFP, tapi FFP ini paling bawah. Apakah kita bisa pakai kriopsitat apa enggak gitu? Kan agak ragu Abang ini. Ya, Ini jawabannya di bagian kriopresipitat ya Bang. Karena kriopresipitat itu hanya ada faktor 8. Jadi urutannya kalau nggak ada faktor 8, pilih kriopresipitat. Kalau nggak Kalau ada nggak ada juga, kriopresipitat, baru pilih FFP. Jadi kalau ada semua gimana? Ada faktor 8, ada kriopresipitat, ada FFP. faktor 8 Pilih kita faktor pilih. 8. Oke. Tapi kalau nggak ada baru kriopresipitat. Ini kan ada kriopresipitat, ada FFP. Jadi pilihnya kriopresipitat. Karena FFP ini pilihan ketiga. Oke. Kalau seandainya hemofili B, Dek? Hemofili B langsung FFP. Karena kriopresipitat nggak ada faktor 9 kan Bang. Langsung FFP. Oke. Ini paling benci kali Abang ini. Inilah dia soal paling benci Abang, Dek. Oh, tapi ada ristoserin. Abang udah tahu ini sekarang. Coba bentar ya. Seorang laki-laki usia 20 tahun datang dengan keluhan bengkak di sendi siku, terjatuh perdarahan gusi, perdarahan saluran cerna, dan BAK berwarna merah dari pemeriksaan diagnosa dengan hemofili A. Dia udah didiagnosa hemofili A ya, Dek. Kemudian dilakukan pemeriksaan lab. Oke. Pelan-pelan ya, Dek. Coba Abang jawab pelan-pelan. Hemofili A itu jelas trombositnya sebentar ya. Pokoknya jangan dulu trombosit. APTT memanjang, Dek. Iya. APTT memanjang. Semua pula memanjang di sini, Bang. Itulah APTT memanjang. Itulah jahat kali dia. APTT memanjang, baru PT-nya itu bentar ya. Ristoserin itu tadi yang untuk Volwilbrand, Dek. Jadi ristoserinnya itu harus yang normal. Berarti bisa kita pilih cantik, dodol, sama entok, Dek. Ya kan? Oke. APTT memanjang, pasti PT-nya memanjang kan, Dek? Dia cuma satu yang memanjang, Bang. APTT memanjang, PT normal, diagnosisnya hemofilia atau Volwilbrand disease.
Kalau dua-dua memanjang, diagnosisnya DIC atau defisiensi vitamin K. Berarti normal ya PT-nya ya? Normal. Karena PT kan faktor ekstrinsik, sementara hemofili ini masalahnya di faktor intrinsik saja, di APTT saja. Berarti dodol ya. Berarti trombositnya normal ya, Dek? Trombosit normal, Bang. Makanya Wigri bilang tadi kan, jadi nggak perlu orang hemofili kita kasih trombosit. Kalau kita periksa trombositnya normal. Iya, 300.000, ya kan? Oh, Nggak iya, ada paham. penurunan jumlah. Yang Jadi masalah di faktor pembekuan. pembekuan. Jadi memang APTT-nya saja masalah, yang lain normal. kan, Dek, coba Abang ulang sedikit ya. Kalau seandainya permasalahan kita lihatlah trombosit. Oke, trombosit itu normal berarti kita ke bagian sebelah kiri. APTT memanjang dan PT-nya normal. Terbagi lagi 3. Ada hemofili A, B, sama C. Kalau A itu yang masalah faktor 8, ya kan? Betul. Kalau B faktor 11 ya? Kalau B B 9. faktor Dia Oh, 8, 9, 11, Bang. oh, 8, 9, 11. B 8, 9, 11. Kalau A cuma 8 ya berarti ya? Enggak, maksudnya yang B Yang di bagian 8, sebelah yang kiri. 9, Eh, yang A sorry, 8, yang A 8, yang B yang B 9, yang C 11. oh, oh gitu. Naik gitu deh, Bang. Oke, oke. Berarti kalau ini udah siap yang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan berarti trombositnya normal juga, tapi gimana yang sebelah kanan ya? Kalau menentukan Yang dia sebelah kanan PT APTT memanjang, baru kita lihat trombosit. Ada yang trombosit normal, trombosit menurun. kalau Trombositnya normal, dia yang defisiensi vitamin K. iya. Trombositnya turun, dia di IC. Oke. Oke, udah ngerti Jadi ya, yang Bang. trombosit turun cuman di DIC, yang lainnya normal. Dia mau. Oh, oke, siap. Oke, Dek. Oke. Kalau ini, Bang? Seorang laki-laki berusia 27 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri hebat pada lutut. Nyeri dirasakan mendadak pada pasien mengaku sebelumnya tidak sengaja tersandung sedang berjalan. Pasien mengeluh nyeri tersebut tidak berkurang dengan istirahat, kompres dingin ataupun diberikan obat pereda nyeri. Pasien mengatakan bahwa waktu kecil saat dilakukan hitan, pasien sempat masuk rumah sakit karena perdarahan yang sulit berhenti. Pasien mengaku tidak mengetahui adanya riwayat penyakit yang sama di dalam keluarganya. Pasien mengaku bahwa dirinya rutin kontrol ke polihemato-onkologi dan sudah lama terdiagnosis penyakit hemofili B. Dari PEMFIS pada dosen tersebut GCS bagus, tekanan darah bagus, nadi bagus, RR bagus, TEM bagus. Dari pemeriksaan lokal genusinistra hiperemia, ada japat swelling, pada penekanan dijumpai fasenya tinggi kali, ROM-nya terbatas, dari lab HB-nya bagus, platelet bagus, leukosit naik sedikit ya. Waktu pembekuan memanjang, waktu PT-nya memanjang, PT memanjang dengan APTT panjang juga, Dek. Ya kan? PT APTT memanjang. Dari kondisi bentar. Berarti diagnosanya ini dia ini udah tegak ya hemofili B ya? Harusnya PT-nya normal ya. Iya, salah kan? Makanya abang bingung kenapa APTT-nya memanjang. Dia ke bagian. Oke. Dia nanya di sini faktor pembekuannya. Aduh, ini yang mana ya? Berarti kan dia harus kita kasih FFP ya, Dek? Iya. Ya kan? Betul kan? Dia kan harus kita kasih FFP. Tadi udah dibahas ya, berapa dosisnya ya? Tengok risikonya, Bang. Kan pasiennya ini nyeri sendi kah, atau perdarahan gastrointestinal kah, atau perdarahan dari situ kita tentukan, Bang. Di sini sih kayaknya nggak ada perdarahan. Oh, bentar ya, nyeri sendi. Cuma nyeri sendi, Dek. Ya, dia nyeri lutut, nyeri mendadak sebelumnya tidak sengaja tersandung. Nggak ada perdarahan. Nggak ada perdarahan gastrointestinal kan, Bang? Nggak ada, semuanya nggak ada. Itu kan riwayat dia yang hitan itu. Oke. Berarti sekarangnya nyeri sendi. Kalau dia masalah di sendi, berapa nih dosisnya di sini? Nah, jadi ini nanti dihafal juga dosisnya yang
Dia hemofili B ya kan, Bang? Oh, banyak kali hafalannya ini. Berarti 30 sampai 40 ya. Gitu, Bang. Oh. Oke. Berarti ini jawabannya 30 sampai 40. Iya. Oh, udah Sip. tahu. Maksudnya udah mulai terbuka, Abang. Tapi harus baca betul ini, Adik. Punya hafalan kalau yang gini ya, Bang. Di Iya, Bang. sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya, Bang? Belum ada, Dek. Insya Allah nanti Abang makin apalah terbuka Abang tentang hemofili. Sip. Kita jumpa lagi nanti hari Rabu ya, Bang. Nanti di situ karena kita udah lama jeda, kita kejar nanti dari Rabu itu kita bahas 2 DIC sama ITP, Bang. Ini tadi udah kita singgung sedikit DIC sama ITP. Kalau nanti ada di Rabu. Karena kan, Bang, Senin Selasa kami turun vaksin. Itu biasanya biasanya itu sampai malam karena puskesmas kami kan, Bang. Itu dari tempat Fikri tinggal tuh sejam sekarang ininya lagi rusak kali jalannya. Nah, mana tahu jadi nggak jadi apa, kabarin lah ya. Iya, Bang, nanti kalau misalnya bisa sampai kayak kemarin kan, Bang, jam 10 malam bisa ya udah bisa kita gaskan gitu, Bang. Nanti sorry kok Rabu, Selasa bisa tapi jam 10 malam gitu, Bang. Boleh. Senin, ya, Selasa jam 10 malam ya, Bang. Iya. Seninnya Fikri ngajar malamnya, baru ingat. Seninnya Fikri malamnya ngajar, makanya mau Fikri buat malam nggak bisa. Fikri pulangnya itu udah maghrib. Jadi nanti Fikri ngajarnya udah jam 9 juga nanti hari Senin. Berarti nanti Selasa hari jam 10. Selasa jam 10 malam. Karena memang nanti pun room Zoom-nya jam 8 dipakai kayak kemarin, kita tunggu siap room Zoom. Ya udah. Oke, Bang, nanti kalau ada di IC ini diagnosis banding paling dekat itu HSP, Bang. Apa? HSP purpura ini itu ya. Enoxen purpura itu ya. Purpura. Kalau ada bahannya nanti boleh dikirim ya, Bang. Itu bukan vaskulitis ya?